Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, pertama saya mengajak kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat dan karunia. Semoga kita ketika mendapat nikmat kita bisa bersyukur, ketika mendapat musibah kita bisa bersabar. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah dan ajaran beliau, bisa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah kita, dan mudah-mudahan lisan kita juga diringankan untuk senantiasa bisa bersalawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dimuliakan Allah, baik yang hadir di kafe kedai kopi atas ini maupun yang hadir via YouTube kita Ngopi Dakwah Pangkal Pinang dan via akun IG kita Ngopi_dakwah_PKP. Semuanya saya sapa, mudah-mudahan antum semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kita mulai dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah setelah pekan kemarin kita libur, baik Ngopi Dakwah ikhwan maupun akhwat. Tapi malam hari ini alhamdulillah kita bisa kembali belajar bersama-sama, melanjutkan kajian fikih pernikahan kita tentang, ini lanjutan seri yang terakhir ya, tentang perceraian. Karena perceraian yang sempat kita bahas kemarin, yang pertama adalah tentang talak, suami yang menceraikan istri. Lalu kita telah membahas juga khulu, istri yang menggugat cerai. Kita juga telah membahas fasakh, pembatalan pernikahan. Kita juga telah membahas zihar, ketika suami menyamakan istri dengan ibu kandungnya. Pun kita telah membahas tentang ilah yang terakhir kemarin. Ilah itu ketika suami bersumpah tidak menyetubuhi istrinya dalam beberapa waktu. Nah, ini seri yang terakhir dari perceraian di dalam Islam, yaitu tentang hukum li'an. Li'an yaitu saling sumpah dan melaknat atas tuduhan zina ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, mohon maaf minggu kemarin tidak hadir karena seperti yang saya sampaikan, saya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah musibah. Mudah-mudahan musibah tersebut bisa mengangkat derajat saya di hadapan Allah, mengampunkan dosa-dosa saya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yusib minhu." Jadi kata Rasulullah, salah satu tanda-tanda Allah sedang menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, biasanya Allah akan kasih dia musibah ya, dan musibah itu pun sesuai dengan kadar keimanan kita biasanya. Maka ketika hidup kita lempeng penuh dengan kenikmatan, tidak ada musibah, patut kita bertanya sebenarnya. Tapi ketika Allah kasih kita musibah, sesungguhnya disitulah Allah sedang menginginkan kebaikan kepada kita. Nah, tugas kita bukan meratapi musibah, tapi tugas kita mencari hikmah dan kebaikan di balik musibah itu, termasuk pelajaran itu. Kemudian di balik musibah ini pun saya sering berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika mendapatkan musibah. Apa doanya? Allahumma ajirni fi musibati wa khluq li khairan minha. Dulu Ummu Salamah, salah satu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum menikah dengan Rasulullah, Ummu Salamah pernah punya suami namanya Abu Salamah. Meninggal suaminya, maka Rasulullah mengajarkan dengan doa tadi, Allahumma ajirni fi musibati, duhai Allah, berikan kepadaku pahala di balik musibah ini, wa khluq li khairan minha, dan berikan kepadaku pengganti yang jauh lebih baik daripada musibah yang dialami ini. Apa yang terjadi? Akhirnya Ummu Salamah menikah dengan siapa setelah meninggal suaminya? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, saya tidak akan menjelaskan apa musibah saya. Suatu saat teman-teman pasti akan tahu insyaallah. Yang jelas saat ini saya butuh doa dari teman-teman. Kita saling mendoakan
dalam kebaikan. Mungkin ada yang rajin tahajud di sini, ada yang rajin duha, ada yang rajin berdoa ketika sujud. Mari kita saling menyebut nama saudara-saudara kita. Wabil khusus tolong sebut nama saya. Mudah-mudahan apa yang saya alami ini diberikan kebaikan yang jauh lebih baik dari apa yang saya alami saat ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, saya kemarin sempat salah share di grup Ngopi Dakwah tentang pengunduran diri dari Yayasan Alam, karena memang sesungguhnya saya tidak lagi di Sekolah Alam. Saya per tanggal 10 Februari sudah keluar dari Sekolah Alam, dan sekarang alhamdulillah berkat dukungan beberapa teman-teman termasuk Ustaz Dedek juga, saya membuat yayasan sendiri namanya Yayasan Raudatul Firdaus Bangka Belitung. Nanti yayasan ini yang nanti akan menaungi Islamic Center Pangkal Pinang. Nah, langkah awal insya Allah saya akan membangun rumah Quran. Ya, rumah Quran nanti lokasinya di belakang penjara lama. Kalau ada hotel kan di situ, Wisma Jaya kalau saya nggak salah. Masuk lewat jalan di samping hotel itu, nanti ketemu gereja. Rumahnya 2 rumah sebelum gereja sebelah kanan nanti. Disitulah nanti lokasinya. Alhamdulillah dapat wakaf dari almarhum Pak Ripani, yang beliau mantan humas PT Timah dulu kalau saya nggak salah beliau dulunya. Penyanyi Bangka Belitung juga beliau. Nanti kalau antum buka YouTube tulis saja Pak Ripani, muncul beliau. Alhamdulillah di situ nanti tempat rumah Qurannya. Saya akan buka 2 kelas nanti, ada kelas dewasa baik untuk ikhwan maupun akhwat. Kelas dewasanya nanti harinya Jumat sore, Jumat, Sabtu, Minggu. Mulai dari Jumat sore, seminggu sekali kalau kelas ikhwannya sama akhwatnya, orang tua kelas dewasa. Kemudian untuk anak-anaknya insya Allah nanti kalau nggak 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Kemungkinan dari Selasa, Rabu, Kamis nanti. Di situ juga tempatnya. Ada kelas anak-anak juga nanti insya Allah. Masalah teknisnya sedang saya rancang semuanya insya Allah. Mohon doanya. Itu yang kedua teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, jangan lupa taati protokol kesehatan. Karena Pangkal Pinang semakin parah seperti yang kita ketahui. Mudah-mudahan dengan kita menjaga diri kita dan orang lain, musibah ini segera berlalu. Amin. Ya. Teman-teman, materi kita malam hari ini sudah saya share di grup ya. Silakan dibuka. Bagi yang tidak ada mungkin boleh nengok juga di depan, ada layar lebar. Kita akan membahas tentang hukum li'an. Kita mulai ya kawan-kawan ya. Sebelum kita membahas detail tentang li'an, saya perlu menyampaikan dulu apa sanksi zina kalau di dalam Islam dan kalau negara kita adalah negara yang menjalankan syariat Islam. Di dalam Islam, zina terbagi menjadi 2. Pertama disebut dengan zina muhsan, yaitu ketika pelakunya sudah pernah menikah. Jadi kalau pelakunya pernah menikah, maka zinanya disebut dengan zina muhsan. Yang kedua, ghairu muhsan. Siapa ghairu muhsan ini? Yaitu zina yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah sama sekali. Nah, sanksinya berbeda. Kalau kita menjalankan syariat Islam dan negara kita negara Islam, bagi mereka yang pernah menikah lalu berzina, maka sanksinya adalah dirajam sampai mati. Dirajam itu bagaimana teknisnya? Ditanam di dalam tanah. Ada yang mengatakan sampai dada, ada yang mengatakan sampai perut. Nanti siapapun yang hadir wajib melempar dengan batu kurang lebih sebesar sebesar gumpalan tangan, mungkin paling besar kayak gini ya. Dan wajib melempar. Sampai kapan? Sampai mati. Harus mati, baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak boleh ada rasa kasihan. Itu kalau belum pernah menikah, maka sanksinya lebih ringan. Pertama dicambuk 100 kali. Yang nyambuk bukan orang tua. Kalau negara kita negara Islam, pasti yang nyambuk adalah ya mungkin kalau di Mekah itu namanya syurtoh, polisi ya. Memang ada algojo khusus yang tukang cambuknya itu. Kemudian sanksi yang kedua, diasingkan selama 1 tahun dari tempatnya. Jadi kalau misalkan dia tinggal di Pengkal, berarti setelah dicambuk 100 kali, dia harus keluar Pengkal dulu selama 1 tahun, tidak boleh pulang. Itu sanksi bagi pelaku zina di dalam Islam. Sangat berat ya. Oke. Saya perlu menjelaskan ini nanti karena ada kaitan erat dengan li'an ini nanti ya. Dan sanksi tadi, oh iya, saya perlu jelaskan. Zina di sini, yang dimaksud zina di sini adalah iltiqaul khitanani, bertemunya 2 kemaluan. Jadi kalau cuma
ngobrol di warung kafe atau cuma chatting, itu tidak kena sanksi yang tadi, nggak kena sanksi yang ini. Ya, sanksi yang ini baru kena ketika zinanya zina yang disebut zina hakiki, zina beneran. Ya, bertemunya dua kemaluan. Ya, oke. Nah, hukum yang tadi teman-teman, yang dirajam dan dicambuk serta diasingkan tadi, tidak akan bisa diterapkan kecuali kita bisa mendatangkan hal-hal berikut ini. Pertama, ini syarat penerapan sanksi zina. Harus mendatangkan 4 orang saksi laki-laki yang melihat perbuatan itu. Baru bisa dilakukan penerapan sanksi zina tadi, ya. 4 orang saksi laki-laki. Cuman Ustaz kalau ada perempuan tidak diterima. Ya. Harus 4 orang laki-laki. Ada memang pendapat yang mengatakan kalau perempuan, kesaksian perempuan itu sama dengan kesaksian 1 orang laki-laki sama dengan kesaksian 2 orang perempuan. Lemah memang kesaksian perempuan itu. Oke. Kemudian saksi ini adalah orang baik, bukan saksi yang terbiasa nuduh orang atau yang terbiasa gosip. Ya, ada syarat lagi. Saksi ini juga harus beragama Islam, tidak boleh non-muslim. Harus baligh, dewasa, anak-anak tidak boleh 4 orang saksi ini. Berakal, kalau dia setengah, kadang error, kadang tidak baca juga. Ya. Kemudian melihat kejadian zina yang hakiki tadi yang saya sampaikan. Kalau zinanya cuma nongkrong di warung kafe berdua, tidak disebut zina. Zina ini 4 orang saksi atau lebih tadi, masing-masing melihat perbuatan zina tadi. Makanya bagusnya memang ketika terjadi perbuatan zina itu harus ada penggerbekan. Ya, ngajak orang banyak-banyak. Bila perlu ada tukang video, bila perlu ada Pak Polisi, bila perlu nanti ada ngajak PRT dan segala macam, ya. Kemudian kesaksian 4 orang ini juga harus sama, baik teknisnya, tempatnya, waktunya. Misalkan waktunya kapan? Oh, hari ini jam berapa? Petang tadi jam 4 mereka melakukannya. Di mana tempatnya? Oh, di hotel mana misalkan macam tuh. Harus sama ini kesaksiannya. Satu aja beda, maka tidak bisa diterapkan sanksi zina tadi. Kalau ini tidak bisa dilakukan, ada cara yang kedua, yaitu dengan menanyakan orang yang dituduh. Kalau dia dituduh mengaku, maka hukuman zina pun bisa diterapkan, ya. Tapi kalau yang dituduh tidak mengaku, kita punya cara yang pertama tadi, mendatangkan 4 orang saksi yang dengan syarat saksinya seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, di zaman digital seperti sekarang, ada metode yang ketiga, metode alternatif namanya. Ya, para ulama kontemporer memberikan fatwa penerapan sanksi zina bisa dibuktikan dan dilakukan jika tuduhan itu disertai dengan bukti digital. Ada CCTV misalkan, dari CCTV hotel, rekaman suara, audio, video dan segala macam. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi kalau zaman Rasulullah itu cuma 4 orang saksi dan pengakuan dari pelaku zina. Tapi zaman sekarang ada bukti tambahan, yaitu ada bukti digital, ya, gitu ya kawan-kawan ya. Kemudian jika kita tidak bisa menuduh orang berzina, lalu tidak bisa mendatangkan 3 hal tadi, tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, yang dituduh juga tidak mengaku, kemudian tidak punya juga bukti digital, maka konsekuensinya tuduhan itu balik ke kita. Kalau kita tuduh orang nggak punya saksi, nggak punya bukti, dan yang dituduh juga tidak mengaku, maka kita yang harus dihukum. Kalau tuduhan kita terbukti, orang yang dituduh yang harus dihukum, ya, dengan sanksi zina tadi. Tapi kalau orang yang kita tuduh itu ternyata kita nggak mampu mendatangkan 4 orang saksi, tidak bisa juga kita yang dituduh juga tidak mengaku dan tidak punya juga bukti digital, maka tuduhan itu balik ke kita hukumannya. Di dalam Islam, kalau penerapan syariat Islam, yang nuduh tanpa bukti dan tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka sanksinya dia harus dicambuk sebanyak 80 jaldatan, 80 cambukan. Kalau zina tadi berapa? 100. Nuduh tidak terbukti, cambuk ke 80 di dalam Islam. Kalau sanksi minum arak di dalam Islam 40. Minum arak 40, nuduh orang tidak terbukti dan nggak ngaku yang dituduh itu, maka kita dicambuk 80. Berzina bagi mereka yang belum pernah menikah, maka sanksinya dicambuk 100 kali. Ya.
Oke, saya perlu menjelaskan itu kawan-kawan, karena memang ini kaitan eratnya nanti. Li'an itu selalu kaitannya dengan hukum zina dan hukum qazaf. Karena nanti ada tuduhan dari suami kepada istrinya dalam tuduhan zina nanti, ya. Apa itu li'an? Li'an berasal dari bahasa Arab. Asal katanya nih, la'ana yal'anu la'nun, ya, atau la'natun. Artinya melaknat, laknat atau kutukan, ya. Laknat, kutukan, ya. Makanya di dalam Islam kita dilarang melaknat sesama manusia, tidak boleh, ya. Karena yang boleh melaknat itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dalam hukum li'an ini nanti. Maka disebut hukum li'an itu dari kata-kata laknat tadi, karena masing-masing saling melaknat. Nah ini kecuali dalam hukum ini. Tapi kita kesel kayak kawan, kok laknat yo, misalkan macam ya, itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Hanya dibenarkan dalam hukum li'an saja. Oke, dinamakan dengan li'an hukum ini kawan-kawan karena apa yang terjadi antara suami istri akibat tuduhan zina suami kepada istrinya. Jadi tuduhan ini cuma dari suami ke istri. Kalau istri ke suami tidak masuk li'an. Nanti masuknya bab qazaf nanti. Nuduh tadi. Kalau istri tidak terbukti, tidak bisa membuktikan tuduhannya, dan yang dituduh suaminya dituduh pun tidak ngaku, maka nanti istri tidak kena bab li'an. Kenanya nanti dicambukan kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi dan tidak bisa membawa bukti digital dan segala macam tadi. Oke. Atau ketika seorang suami mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya, dia ganteng minta ampun, anak aja minta ampun misalkan, atau kebalik, anak ganteng, muka orang Arab, orang mana ya? Susah nyebut. Ya intinya tidak seganteng anak lah intinya. Dia mengingkari, ini bukan anakku kata dia, tidak mirip kayak kok. Maka pada saat itulah li'an harus terjadi karena ada tuduhan zina. Kan kita mengingkari anak berarti secara tidak langsung menuduh istri kita berzina. Iya. Maka hati-hati kawan-kawan. Ketika antum punya anak, antum bilang ini tidak mirip kayak kau nih, jangan-jangan anak orang nih misalkan. Hati-hati, ya. Khawatirnya nanti kena bab li'an. Nah, karena tuduhan zina dan pengingkaran anak tadilah, masing-masing suami istri saling melaknat diri mereka masing-masing. Bukan berarti suami melaknat istrinya atau istri melaknat suaminya, tapi suami melaknat dirinya sendiri. Makanya bab ini disebut dengan bab li'an, karena masing-masing saling melaknat diri mereka masing-masing. Kalau seandainya tuduhan itu ada kebohongan, baik yang nuduh maupun yang dituduh. Imam Syafi'i mendefinisikan li'an itu hampir sama sih sebenarnya, ya. Kalimat yang diketahui yang dijadikan alasan bagi yang merasa terpaksa menuduh orang yang telah mencemari tempat tidurnya. Karena li'an ini kawan-kawan, kalau misalkan kita berumah tangga mendatangkan 4 orang saksi itu mudah nggak? Di rumah kita misalkan terjadi zina, kita sedang bekerja, mendatangkan 4 orang saksi itu sulit rasanya. Mengapa? Kehormatan rumah tangga itu sulit untuk dibongkar keluar. Beda kasus kalau yang berzina tuh orang yang nggak punya hubungan dengan kita. Ya kita bebas aja, yuk kita ngerebek orangnya misalkan macam ya. Tapi kalau yang akan kita gerebek itu istri kita sendiri, bikin 2 kali kita. Maka disinilah Islam memberikan solusi dengan bab li'an ini, supaya memudahkan antara suami dan istri dalam memutuskan perkara tuduhan ini. Sehingga karena sulit rasanya mendatangkan 4 orang saksi tadilah, Islam memberikan solusi nanti, ya udah nggak apa-apa, nggak usah datangkan 4 orang saksi, ya. Cukup nanti mereka saling melaknat aja, ya. Karena tuduhan zina tadi, ya. Mazhab Hanafi juga hampir sama sebenarnya, nanti silakan dibacakan aja. Intinya li'an ini adalah bab yang membahas atau proses yang dilakukan oleh suami dan istri akibat adanya tuduhan zina dan pengingkaran terhadap anak. Maka suami istri saling melaknat karena tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, yang dituduh pun tidak ngaku, kemudian tidak punya juga bukti digital, ya. Sehingga Allah mensyariatkan li'an ini, memberikan solusi kepada suami istri dalam masalah tuduhan zina. Itu intinya sebenarnya. Oke, ini dalilnya. Quran surah An-Nur ayat 6-10. Saya bacakan ya dan saya terjemahkan. Di slide nggak ada.
Walladzina yarmuna azwajahum, dan barang siapa yang menuduh istri mereka berzina tentunya. Walam yakun lahum syuhada'u, tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, illa anfusuhum, kecuali diri mereka sendiri. Nah, ini artinya ketika suami menuduh istrinya berzina, cuma dia aja yang jadi saksi, nggak ada orang lain. Fasyahadatu ahadihim, maka hendaklah suami tadi bersyahadat, suami dan istri ya, arba'u syahadatin billah, bersyahadat atas nama Allah 4 kali dia bersumpahnya. Saya bersumpah, nanti kalimatnya saya sampaikan nanti. Kalimatnya suami harus ngomong kayak gini, saya bersumpah istri saya berzina. Saya bersumpah demi Allah istri saya berzina. 4 kali dia harus ngucapin itu. Nah, yang kelimanya innahu laminas shadiqin, bahwasanya tuduhannya, saya bersumpah tuduhan saya benar, istri saya berzina. Nah, wal khamisah, di kali kelimanya suaminya harus ngomong al-la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Jadi contoh li'an tuh kayak gini, saya ngomong sama istri saya nanti, saya bersumpah demi Allah tuduhan saya kepada istri saya benar. 4 kalinya ngomong macam ya. Nah, yang kelimanya dia harus ngomong, saya bersumpah atas nama Allah, kalau tuduhan saya tidak benar, saya siap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan wal khamisah la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Istri pun sama. Istri akan bebas dari tuduhan zina, wa yadra'u anhal adzab. Istri akan terbebas dari tuduhan zina, karena kalau dia tidak membantah, maka nanti istri harus dirajam, ya. Antashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Istri pun harus ngomong nanti, setelah suami dulu ngomong macam itu tadi 5 kali, maka istri pun ngomong dulu 4 kali. Saya bersaksi atas nama Allah, tuduhan suami saya kepada saya bohong. 4 kalinya ngomong macam ya. Di kali yang kelima, wal khamisah, ini kata Allah, di kali yang kelimanya istri harus ngomong an ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Saya siap dimurkai Allah kalau tuduhan suami saya benar. Nah, itulah artinya saling melaknat tadi, ya. Oke, walaula fadlullahi alaikum, kalaulah bukan karena karunia Allah kepada kalian, kata Allah, wa rahmatuhu, dan kasih sayangnya, wa annallaha tawwabun hakim, dan ingat kata Allah, sesungguhnya Allah tawwab, maha penerima taubat, hakim, maha bijaksana. Jadi syariat li'an ini Allah syariatkan untuk memutuskan perkara tuduhan zina tadi yang terjadi antara suami dan istri. Dan ini adalah bukti kasih sayang dan karunia Allah kepada suami dan istri yang sulit mendatangkan 4 orang saksi. Mengapa harus 4 saksi ini? 4 kali sumpahnya ini. Sebagai pengganti 4 orang saksi yang tidak mampu didatangkan oleh suami kepada istrinya. Maka dia pun harus bersumpah 4 kali. Itu sebenarnya alasannya. Sebenarnya sekali lah pacak. Tapi kenapa harus 4 kali? Nah, menurut para ahli tafsir, 4 kali sumpah ini sebagai pengganti 4 saksi yang tidak bisa didatangkan suami dalam membuktikan tuduhan zina. Ya. Ini dalilnya. Quran surah An-Nur ayat 6-10. Lalu bagaimana sejarah li'an di dalam Islam, kawan-kawan? Sejarah historis ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa seorang sahabat namanya Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah ini menuduh istrinya berbuat zina dengan seorang sahabat namanya Syarik bin Samha. Tapi dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Maka ketika dia datang kepada Rasulullah, ya Rasul, istri saya telah berzina. Ya udah, kata Rasul, kamu harus datangkan 4 orang saksi, atau harus harus punya bukti kalau istri kamu memang berzina dengan Syarik. Maka pada saat itulah Hilal bin Umayyah mengatakan, saya tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi ya Rasul, dan saya juga tidak punya bukti. Sampai pada akhirnya Hilal bin Umayyah pun meminta kepada Rasulullah SAW berkali-kali, Rasulullah, kamu buktikan tuduhan kamu, kalau enggak kamu saya cambuk, kata Rasulullah 80 kali. Karena dia sudah menuduh istrinya kan. Sampai akhirnya Allah turunkan Quran surah An-Nur ayat 6-10 tadi. Kemudian ada riwayat yang kedua mengatakan masalah ini terjadi pada keluarga Waimir al-Ajalani. Kasusnya hampir sama. Dia menuduh istrinya berbuat zina dengan seseorang. Jadi hati-hati teman-teman,
ketika antum menuduh istri antum berbuat zina yang hakiki, tidak punya bukti, khawatirnya nanti kena bab li'an ini nanti, ya. Oke. Apa hikmah li'an? Mengapa Allah syariatkan li'an ini? Disyariatkan li'an sebenarnya untuk menjaga hubungan suci antara anak dengan bapaknya, karena tadi kan ada tuduhan pengingkaran terhadap anak. Maka Allah syariatkan li'an ini supaya nasab anak itu tetap terjaga kesuciannya. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya tidak ada keraguan-raguan juga suami kepada istrinya. Ini ragu tak biniku ini berzina benar apa enggak gitu. Nah, sehingga dia harus memastikan tuduhannya dengan cara li'an tadi. Dan yang terakhir, dalam li'an ini sebenarnya ada hikmah terbesar. Kita tidak boleh menuduh sembarangan, hanya bermain dengan zon dan asumsi kita saja. Kalau zina itu cuma zina tangan, chatting misalkan, atau zina ketemu di kafe, maka itu tidak disebut zina yang harus mendatangkan hukum li'an ini. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kapan li'an harus dilaksanakan? Li'an harus dilaksanakan ketika terjadi dua hal berikut ini, kawan-kawan. Pertama, ketika suami menuduh istrinya berzina. Berarti kalau istri nuduh suami berzina tidak masuk. Ya, tidak masuk li'an. Yang kedua, istrinya membantah. Kalau istrinya mengiyakan, maka tidak dia terjadi nanti li'an. Berarti istrinya harus dirajam nanti kalau di dalam hukum Islam, ya. Kalau negara kita negara Islam. Penuduh tidak bisa tidak menarik ucapannya, tidak menarik tuduhannya. Dia tetap nuduh istrinya, kamu zina kata dia. Macam ya. Dan dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Ini kondisi pertama yang mengharuskan terjadinya hukum li'an. Kondisi yang kedua yang mengharuskan terjadinya hukum li'an itu adalah ketika seorang suami mengingkari kehamilan istri atau tidak mengakui anak yang dilahirkan itu adalah anak kandungnya. Maka pada kondisi yang kedua pun sama, harus terjadi li'an. Karena ini sebenarnya sama efek dari yang atas ini juga, ya. Tidak ngaku anak kan sama dengan nuduh istri kita berzina juga. Jadi ada dua kondisi yang mengharuskan dilaksanakan yang bab li'an ini. Oke. Rukun li'an ada 3. Yang belum pesan minum silakan. Izin minum, Mbak. Silakan, Pak. Bismillah. Tidak apa-apa, malam ini sepi kita, ada dewari bersama. Mana adanya ramai gitu. Oke. Rukun li'an ada 3. Pertama, suami yang menuduh. Yang kedua, istri. Dan yang ketiga adalah lafaz yang diucapkan. Kalau dalam hati tak baca berarti. Cuma dalam hati bini boleh berzina kata dia. Tapi enggak dilafazkan, maka tidak terjadi itu li'annya. Ya, clear ya kawan-kawannya. Nah, syarat li'an sekarang. Pertama, syarat yang ada pada suami istri, mereka berdua masih pada pernikahan yang sah. Ya. Kalau lah putus cerai, maka lalu setelah putus cerai misalkan habis masa iddah, setelah suami menceraikan istrinya, masa iddah habis, lalu dia menuduh istrinya berzina, maka li'an tidak pada terjadi. Ya. Istrinya harus dalam perkawinan yang sah dan masih dalam ikatan pernikahan yang sah. Ya. Kalau pernikahannya rusak juga sama, nikah tanpa wali atau nikah tanpa saksi, maka li'annya pun juga tidak sah. Yang kedua, masing-masing antara suami istri ini adalah merdeka. Kalau zaman dulu itu kan ada istilah budak. Nah, yang kedua baligh, artinya dewasa. Kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau si wanita berarti sudah haid. Berakal. Kalau suaminya gila, nuduh istrinya berzina, tak baca berarti. Ya. Dapat berbicara. Kalau dia bisu, tidak bisa. Kecuali pakai bahasa isyarat, tetap bisa. Ya. Karena bahasa isyarat mewakili bahasa lisan. Ya. Sama. Tidak menjalani sanksi zina suami istri ini, sedang tidak menjalani sanksi zina. Maka ini syarat yang ada pada suami dan istri. Kemudian syarat yang ada pada suami yang menuduh, dia tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi dan tidak bisa membuktikan perbuatan zina istri. Sama saya lupa satu lagi, dia tidak menarik tuduhannya. Ditambah lagi. Saya ulangin,
Syarat yang harus ada pada suami, pertama tidak mampu menghadirkan saksi. Berapa saksi ya? 4. Tidak bisa membuktikan perbuatan zina. Dan yang ketiga, yang nuduh si suami juga tidak menarik tuduhannya. Ya. Kalau dia menarik tuduhannya, nanti ada bab khususnya nanti. Ya. Syarat pada istri, pertama istri membantah tuduhan suami. Kalau dia mengiyakan tuduhan suami, maka tidak terjadi li'an. Berarti yang harus dirajam istri. Suami bebas dari cambuk 80 kali. Ya. Tapi ketika istri mengingkari, maka harus terjadi li'an dan suami tidak bisa mendatangkan saksi dan bukti tadi. Yang selanjutnya, yang kedua, syarat yang ada pada istri, kehormatan istrinya itu terjaga dari perbuatan zina. Berarti kalau memang istrinya itu terbiasa berzina, ya tidak juga terjadi li'an. Ini masalahnya istrinya adalah wanita baik-baik. Wanita baik-baik yang dia memang terjaga kehormatannya dituduh berzina, maka harus terjadi li'an. Syaratnya harus seperti itu ya. Karena nuduh perempuan baik berbuat zina itu termasuk dosa besar ya. Wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Ada 7 dosa besar kata Rasulullah. Syirik, sihir, riba, bukan riba, harta haram ya, termasuk riba di dalamnya. Kemudian makan harta anak yatim, lari dari medan tempur, menuduh perempuan baik berbuat tidak baik, dan yang terakhir lari dari medan tempur. Lupa saya. Satunya apa? Lupa. Oke. Kita lanjutkan. Tuduhannya. Apa tuduhannya? Pertama, tuduhannya dengan kalimat yang jelas. Kalau tuduhannya pakai bahasa kiasan, tidak baca berarti. Ya. Yang kedua, li'an harus terjadi di hadapan qadhi. Kalau suami istri baik saling melaknat, tidak baca. Jadi harus ada yang menyaksikan, yaitu qadhi, hakim ya. Menyempurnakan kelima lafaz li'an yang tadi saya sampaikan. Kalau cuma 3 kali, 2 kali, atau 4 kali tidak baca. Harus masing-masing 5 kali mengucapkan kalimat tadi. Li'an harus seperti ayat Al-Quran yang tadi saya sampaikan ya. Saya bersaksi atas nama Allah, istri saya telah berbuat zina ya. 4 kalinya ngomong macamnya. Nah yang kelimanya, saya siap dilaknat oleh Allah kalau tuduhan saya bohong. Istri pun sama, saya bersaksi tuduhan suami saya kepada saya bohong. 4 kalinya ngomong macam ya. Yang kelimanya, saya siap dimurkai, bukan dilaknat, dimurkai, karena sama sebenarnya kedudukannya. Tapi kalimatnya harus sama seperti kalimat Al-Quran tadi. Li'an, kemudian tuduhannya, li'an harus dimulai oleh suami dulu yang ngomong. Karena dia kan yang nuduh tadi, maka dia dulu yang harus membebaskan dirinya dari hukuman cambuk itu. Lalu diikuti oleh istri supaya dia terbebas dari hukuman zina yang dirajam tadi. Cara li'an, nah ini caranya, seperti yang tadi saya sampaikan. Suami bersumpah 4 kali bahwa tuduhannya benar. Ya, kalimatnya cemana? Saya bersumpah atas nama Allah bahwasanya tuduhan saya benar, istri saya telah berzina. 4 kalinya ngomongnya. Setelah itu suami siap dilaknat Allah jika tuduhannya bohong. Ini yang kelimanya. Setelah dia ngomong 4 kali tadi, maka kali yang kelimanya dia harus ngomong, saya siap dilaknat oleh Allah kalau tuduhan saya kepada istri saya adalah bohong ya. Lalu setelah itu istri pun ngomong sama, saya bersumpah atas nama Allah tuduhan suami saya kepada saya adalah bohong dan tidak benar. 4 kalinya ngomong macam ya. Lalu setelah itu istri harus ngomong, saya siap dimurkai oleh Allah jika tuduhan suami saya kepada saya terkait zina adalah benar. Nah, terjadilah li'an. Oke. Apa konsekuensi li'an? Kalau sudah terjadi li'an, ada konsekuensi hukumnya kawan-kawan. Pertama, ketika li'an sudah terjadi, gugur sanksi qadzaf yang 80 cambuk bagi suami. Dan gugur sanksi zina bagi istri. Kalau sudah terjadi li'an. Berarti nanti tidak boleh dicambuk suaminya. Istri yang dituduh pun tidak boleh dirajam. Tapi mereka nanti ada konsekuensi tambahan. Ini konsekuensi yang pertama. Gugur hukum atau sanksi qadzaf bagi suami yang dicambuk 80 kali karena menuduh istrinya berzina dan tidak bisa mendatangkan saksi. Dan gugur hukum sanksi zina bagi istri dengan proses li'an ini sehingga dia selamat dari rajam. Yang kedua, kalau sudah terjadi li'an, maka suami istri haram hukumnya berjima. Sama seperti apa kemarin? Zihar dan ilah. Ya.
Zihar dan ilak kan juga sama. Ketika suami tidak menarik ucapannya dan dia tidak membayar tebusan, maka pada saat itu haram hukumnya berjima. Cemana kalau seandainya setelah li'an ini mereka tetap berjima, berarti pertama mereka berdosa. Ini namanya juga haram. Dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Status anaknya binnya kayak ma'ah, karena sama dengan berzina berarti, ya. Dan rentetan hukum yang lain, ya. Tidak sah nasab anak. Berarti kalau tadi misalkan suami menuduh istrinya berzina, ketika istrinya sedang hamil dituduhnya berzina, ini bukan anak saya, kan pasti berzina, kata suaminya. Maka nanti bin anaknya tidak boleh kayak ba'ah. Kalau setelah terjadi proses li'an ini, binnya harus ke ma'ah. Kalau ma'ah namanya Aisyah, nama anaknya misalkan Wari bin Aisyah bisa. Nah, jamiah. Sama seperti Isa bin Maryam, bisa seperti itu, ya. Tidak boleh nasabnya sama bapaknya. Ini konsekuensi yang ketiga. Kalau tidak boleh nasabnya kayak bapaknya, walaupun itu darah dagingnya, berarti bapaknya nanti tidak wajib menafkahi si anak. Satu konsekuensinya. Konsekuensi yang pertama tadi, binnya tidak boleh kayak ba'ah. Yang kedua, gugur nafkah. Si bapak tidak wajib menafkahi si anak. Yang ketiga, kalau anaknya perempuan, si bapak tidak boleh jadi wali nikah. Walinya wali hakim. Yang keberapa? 4. Kalau salah satu meninggal, entah anak entah ba'ah, mereka tidak saling waris mewarisi. Rentetan hukumnya banyak, ya. Sama seperti ketika zina. Kemudian ini yang fatal. Kalau terjadi li'an ini tidak bisa rujuk seumur hidup. Tidak ada istilah talak 1, talak 2, talak 3. Detik terjadinya li'an, mereka harus berpisah seumur hidup. Beda dengan talak, kita ceraikan istri kita atau istri kita menggugat cerai, masih ada kemungkinan kita nikah dengan dia. Bahkan lah Cina Bute pun masih pacak kita balik sama istri kita dengan syarat dia nikah dulu dengan orang lain. Tapi kalau li'an lah selesai urusan kita kayak dia, tidak ada lagi sama sekali. Bedanya di situ. Jadi ini agak berat memang li'an ini. Makanya teman-teman, antum tidak boleh sembarangan menuduh istri kita berzina. Sama tidak bolehnya kita mengharamkan menyamakan istri kita dengan mak kandung kita. Nggak boleh juga kita menggantung status pernikahan istri kita bersumpah tidak menyetubuhi dia. Konsekuensi hukumnya sangat berat. Tapi li'an ini adalah konsekuensi hukum yang paling berat, karena tidak pacak rujuk lagi seumur hidup. Nggak ada istilah talak 1, talak 2, talak 3, nggak akan ada lagi. Nggak bisa rujuk lagi, nggak bisa nikah lagi. Sampai kapan? Sampai seumur hidup, ya, sampai mereka mati, ya. Ini terkait dengan nasab anak, ini dalilnya dari Abdullah bin Umar bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ana baina rajulin wa imra'atihi. Suatu ketika, kata Abdullah bin Umar, pernah seseorang itu saling melaknat antara dia dan istrinya. Fantapa min waladiha, maka Rasulullah tidak memberikan nasab anaknya kepada si bapaknya, ya. Fafarraqa bainahuma, lalu Rasulullah menceraikan mereka berdua. Wa alhaqal walad bil mar'ah, dan Rasulullah membuat bin anaknya itu kepada maknya yang sudah dilaknat oleh mereka berdua yang tadi saling melaknat tadi. Kemudian berpisah seumur hidup, ini dalilnya, ya. Dari Nafi bin bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma akhbarahu, memberi kabar kepada Nafi ini tabi'in. Abdullah bin Umar adalah sahabat, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farraqa baina rajulin wa imra'atin. Rasulullah telah menceraikan antara seorang laki-laki dan istrinya. Qadzafaha wa khlafahuma. Setelah diceraikan oleh Rasulullah karena si suami menuduh istrinya berbuat zina, lalu Rasulullah menceraikan mereka seumur hidup. Ya, tidak bisa rujuk lagi, dalilnya ada. Nah, teman-teman, kemudian di dalam KHI, kompilasi hukum Islam, ada beberapa konsekuensi li'an, ya. Pertama, di pasal 125 KHI disebutkan kalau li'an sudah terjadi, jadi li'an ini sudah masuk di dalam kompilasi hukum Islam. Makanya kalau antum menuduh istri antum berzina, bisa dibawa ke pengadilan
lapor ke polisi atau lapor ke pengadilan agama, istrinya yang dituduh misalkan berbuat zina oleh suaminya, yaudah bawa aja ke pengadilan, nanti diproses melalui undang-undang KHI, kompilasi hukum Islam. Udah masuk perundang-undangan di Indonesia, pasal 125. Putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya, berarti nanti mereka saling melanggar di depan hakim. Ya, syariat li'an berarti sudah masuk. Kalau zina lah masuk loh dalam kompilasi hukum Islam. Zina belum. Zina belum. Dia hanya masuk kalau saya nggak salah perundang-undangan biasa. Ada pasal bab perzinahan. Ya, betul ya Azaidan ya. Ada pasal perzinahan. Dan itu bisa dipenjara kalau memang punya bukti. Tapi kalau dalam kompilasi hukum Islam, zina belum masuk. Ya, hanya menjadi salah satu alasan menggugat cerai aja ketika terjadi perzinahan. Ya. Kemudian konsekuensi yang kedua di dalam KHI di pasal 43 huruf angka 1 huruf B KHI, timbulnya larangan perkawinan antara bekas suami dan istri tersebut selamanya. Sama, karena memang sistem perundang-undangan Indonesia sudah mengakomodir beberapa hukum Islam yang tergabung dalam KHI, kompilasi hukum Islam ini. Ya. Yang ketiga, tidak sahnya perkawinan batal demi hukum perkawinan antara, kalau mereka ngotot nikah nih maksudnya, ngotot nikah setelah terjadi li'an, maka pernikahannya tidak sah. Ya. Yang keempat, timbulnya larangan rujuk antara bekas suami istri tadi. Berarti tidak baca rujuk. Ya. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, pasal 163-nya. Anak yang dikandung nomor 5 atau dilahirkan oleh istri karena proses li'an tadi, hanya ada hubungan perdata dan nasab dengan maknya. Kayak ba ada deh. Berarti nanti si ibu tidak boleh minta duit kayak ba, karena setelah terjadi proses li'an di dalam kompilasi hukum Islam, otomatis nafkahnya ya tanggung sendiri gitu, ya, dan seterusnya yang tadi saya sampaikan. Dan yang terakhir, bekas suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah iddah bekas istrinya, sama juga, ya. Berarti dia si istri pun tidak wajib menjalani iddah lagi, karena pada proses itu kan dia sudah saling melaknat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian teman-teman. Oh iya, ini ada beberapa lagi ya, saya lupa. Jika ada yang tidak mau li'an, cemana? Ada tuduhan tadi, istri apa anak li'an kata istri atau suaminya, saya yang nggak mau kata suami. Ada dua pendapat. Jika salah satu dari suami istri tidak mau li'an, menurut hukum Islam, pendapat jumhur, suami nuduh istri berzina, tapi dia nggak mau li'an, tapi mendatangkan saksi tidak baca, maka suami harus dicambuk sebanyak 80 kali. Cemana kalau dia nuduh istrinya berzina, dia bisa mendatangkan 4 orang saksi, selamat dia dari sanksi ini. Ini kalau dia tidak punya saksi 4 orang. Kalau dia nggak punya saksi 4 orang menuduh istrinya berzina, maka dia harus dicambuk 80 kali ketika dia tidak mau melakukan proses li'an di depan hakim. Ya. Istri kalau tidak mau li'an menurut jumhur, maka sanksinya adalah sanksi zina, harus dirajam si istrinya. Suami nuduh istrinya dan istri tidak mau dili'an, maka istrinya harus dirajam, karena berarti secara tidak langsung tuduhan suaminya terbukti. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, ketika suami istri tidak mau menjalankan proses li'an, dua-duanya atau salah satunya, dengan adanya tuduhan zina atau pengingkaran terhadap anak tadi, maka dua-duanya menurut Imam Abu Hanifah harus dipenjara. Ya. Oke. Jika suami berbohong dengan tuduhannya, berbohong ini dalam artian gini loh, setelah dia nuduh istrinya berbuat zina, lalu terjadi proses li'an, habis itu dia mengatakan, sebenarnya kau ini pebula, kata dia. Kau ini nak pisah baik kayak dia, supaya kau pacak kawin lagi. Nah misal macam ya. Bagaimana jika itu terjadi? Menurut jumhur, tidak bisa narik ucapan dia yang berbohong tadi. Li'an tetap terjadi. Ya, satu konsekuensinya. Dan mereka tetap berpisah juga seumur hidup, walaupun suami mengatakan saya yang bohong. Istri saya sebenarnya tidak berzina. Saya aja yang berbohong menuduh dia berbuat zina. Mereka tetap tidak pacak rujuk lagi menurut jumhur, karena proses li'an sudah terjadi. Ya. Dan yang ketiga, menurut jumhur, setelah proses li'an lalu suami berbohong dan mengakui kebohongannya, nasab anak tetap kayak ma'a, tidak boleh kayak ba'a, dengan segala rentetan hukum yang tadi saya sampaikan.
Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, kalau suami setelah terjadi li'an, tiba-tiba suami mengaku berbohong, maka suaminya harus dicambuk sebanyak 80 kali. Konsekuensi yang kedua, kata Imam Abu Hanifah, karena tidak li'annya gugur, berarti bisa balik kepada istrinya. Tapi dicambuk dulu punggung 80 kali. Dan bisa rujuk sama istrinya. Nasab anak pun pacak balik kayak suaminya kalau dia mengaku berbohong. Nah, ini dua pendapat teman-teman. Silakan untuk memilih pendapat yang mana. Yang jelas dua-duanya masing-masing punya argumentasi yang menurut kita rasional, ya. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Itu teman-teman yang bisa Anda sampaikan. Dari apa yang saya sampaikan ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, li'an itu diambil dari kata-kata laknat, ya. Mengapa diambil dari kata-kata laknat? Karena adanya tuduhan zina dan pengingkaran terhadap anak. Tuduhan zina itu di dalam Islam adalah tuduhan yang sangat berat sekali. Tidak untuk main-main, ya. Tuduhan zina bukan tuduhan yang jangan sembarangan berzina kan ya. Jangan ngomong macam tuh. Hati-hati, ya. Karena tuduhan zina itu sanksinya sangat berat di dalam Islam. Kalau sudah menikah, sudah pernah menikah, kalau kita menjalankan syariat Islam, maka konsekuensinya berarti harus dirajam sampai mati. Kalau belum menikah, berapa tadi? Dicambuk sebanyak 100 kali dan wajib diasingkan dari tempatnya selama setahun, ya. Jildu mi'ah wa tadribu amin, itu bahasa hadisnya, ya. Kemudian yang kedua, menuduh orang tanpa bukti itu pun di dalam Islam ada konsekuensi hukumnya. Yang menuduh wajib dicambuk sebanyak 80 kali. Maka ketika dua hal tadi begitu berat tuduhan zina tadi, Islam memberikan solusi dengan cara proses hukum li'an ini. Supaya apa? Supaya si istri terbebas dari sanksi zina dan supaya suami terbebas dari sanksi menuduh tanpa bukti tadi, yang cambuk 80 kali. Lalu yang kedua, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini teman-teman, ya, rumah tangga itu adalah sesuatu yang sangat sakral, sangat suci di hadapan Allah. Bahkan di dalam Al-Quran itu pernikahan disebut dengan mitsaqan ghalidha, ya. Di dalam Al-Quran ada 3 perjanjian yang Allah sebutkan dengan mitsaqan ghalidha, ikatan yang suci. Pertama, ikatan pernikahan. Ijab kabul itu adalah ikatan yang suci. Yang kedua, ikatan janji para nabi untuk menjalankan syariat Allah dan menyampaikannya kepada manusia. Itu disebut dengan mitsaqan ghalidha. Yang ketiga, perjanjian antara Bani Israel kalau saya tidak salah dengan Nabi Musa, ya, ketika mereka mengingkari kaum Yahudi, bersumpah untuk mentaati Nabi Musa, lalu mereka mengingkari perjanjian itu, ya. Ada 3 mitsaqan ghalidha di dalam Al-Quran. Sehingga ketika kalau seandainya misalkan suami menjalankan pernikahannya sesuai dengan janji dia di siwah ta'liq yang dia bacakan di awal pernikahan, dia tidak melanggar siwah ta'liq dan dia jalani pernikahan dengan seperti seharusnya, maka dia mulia seperti mulianya para nabi menepati janji mereka kepada Allah. Tapi ketika suami tidak menepati siwah ta'liq yang dia baca sesaat setelah ijab kabul, berarti suami hina seperti hinanya bangsa Yahudi yang mengingkari perjanjian mereka dengan Allah dan dengan Nabi Musa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, kalau ada yang pengen ditanyakan, ahlan. Ya, silakan Bang Iwan. Mic-nya ada lagi enggak? Tolong Bang, mic-nya Bang. Wari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya tak, kalau ini kan kayaknya dari suami ke istri ya. Apakah itu bisa terjadi kalau tuduhan itu dari istri ke suami? Jadi istri menuduh suami melakukan zina ataupun menuduh yang ada berzina lah ya. Misalnya selingkuh ataupun yang sama mungkin kebalikannya dari suami. Apakah itu bisa terjadi li'an? Oke. Itu baik. Ya. Kalau tuduhan istri kepada suami, baik tuduhan zina maupun tuduhan hanya sekedar selingkuh dan tidak punya 4 orang saksi,
yang dituduh juga tidak ngaku dan tidak punya juga bukti digital, maka tidak bisa dilakukan proses li'an. Ini hanya tuduhan suami kepada istri saja, Bang. Karena nanti kaitannya dengan anak. Suami tidak melahirkan masalahnya, ya. Yang melahirkan itu adalah istri. Sama seperti zihar kemarin. Apakah bisa istri menzihar suaminya? Nggak bisa kan? Pendapat yang paling kuat itu sesungguhnya tidak baca, gitu. Kemudian ila. Apakah ketika istri menggantung status pernikahan suaminya itu disebut dengan ila? Tidak juga, ya. Karena yang menceraikan itu adalah suami, ya. Maka ketika istri misalkan bersumpah tidak akan bersetubuh dengan suaminya, maka itu tidak disebut dengan ilah. Li'an pun sama. Ketika istri misalkan menuduh suaminya berbuat zina, tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, suami yang dituduh pun tidak juga ngaku dan tidak punya juga bukti digital, maka tidak bisa disebut dengan atau tidak bisa dilaksanakan proses li'an. Ya. Jadi mungkin secara hukum aja. Iya. Paling nanti sanksinya adalah pertama, kalau di dalam Islam itu dia akan kena sanksi qazaf tadi. Istrinya harus dicambuk 80 kali kalau dia tidak punya bukti dan tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, ya. Yang dituduh pun tidak ngaku, suaminya dituduh zina, udah kata suami kok tidak berzina. Nah, maka istrinya yang harus dicambuk. Maka di dalam Islam nuduh orang tuh hati-hati, kalau tidak terbukti yang nuduh yang kena. Nah, macam tuh. Atau bisa juga dengan tuduhan itu dengan ujaran kebencian. Baca dengan pasal ujaran kebencian kalau di undang-undang ya yang sekarang itu. Baca juga. Ya siapa yang mau dituduh berzina sama siapa, termasuk oleh istri kan paling tidak enak tuh dituduh berzina seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu. Jadi nggak baca. Ya silakan, Bang. Mic-nya pinjamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Pak Ustaz. Sebelumnya alhamdulillah malam ini Ustaz kita kedatangan Pak Lurah. Lurah Opas. Alhamdulillah hari ini. Rencananya minggu kemarin karena Pak Ustaz tidak datang, jadi beliau datang ke sini. Saya lupa konfirmasi beliau. Saya sengaja undang dia karena dia ahli baiknya dia, Lurah sini. Alhamdulillah. Terus pertanyaannya gini Pak Ustaz. Karena apabila suami menuduh istri, tapi istri itu tidak melakukan zina, tetapi karena istrinya tidak punya kekuatan daya, akhirnya dituduh itu tadi. Tapi setelah li'an terjadi, anaknya itu nanti setelah istrinya melahirkan anak itu kan tidak diakui, tetapi setelah hasil DNA-nya itu ternyata itu anaknya sang bapak benar sama, apakah li'annya itu berlaku? Okay. Itu satu. Yang kedua, kalau kita hanya nuduh-nuduh biasa tanpa ada sumpah, apakah li'annya berlaku, Mas? Okay. Kadang-kadang kan sering kita curiga-curiga gitu. Apakah misal kita nuduh-nuduh gitu tanpa ada kita misal nyumpah, apakah itu li'annya berlaku? Terima kasih. Okay. Yang pertama tadi ketika suami nuduh istrinya berzina. Dan anaknya itu tidak diakui ya? Iyalah karena iya kan? Lalu terjadi proses li'an. Setelah zaman sekarang kan ada proses tes DNA dan terbukti itu anak si suaminya. Apakah pada saat itu li'annya tetap terjadi? Tetap terjadi, Bang. Iya, tetap terjadi. Mereka wajib berpisah juga. Karena dengan adanya pengingkaran, kecuali suaminya narik ucapan tadi. Kalau suaminya narik ucapannya seperti yang ini tadi, maka ada 2 pendapat ini, tapi saya yakin di dalam KHI itu kalau suami narik ucapan atau terbukti setelah tes DNA ternyata suaminya bohong dan DNA-nya pun menunjukkan itu adalah anak dia, maka tetap ini tidak bisa ditarik ucapannya. Ya. Kemudian tetap berpisah mereka. Ya, dan yang ketiga nasabah tetap walaupun DNA-nya udah terbukti. Karena dia kan sudah mengingkari. Ya. Yang saya tambah sedikit. Kalau kan mungkin dia dapat informasi itu dari orang lain, akhirnya posisi dia marah, apakah posisinya tetap berlaku dengan kondisi kita tidak stabil labil? Tetap, Bang. Tetap ya. Tetap. Makanya kalau ada tuduhan atau misalkan kita dikasih tahu orang bini kita berzina, jangan ngamuk dulu, buktikan dulu, tabayun. Makanya lakukan proses tabayun atau
selidiki dulu, jangan langsung marah-marah dulu. Itu yang pertama. Karena kalau langsung ngamuk dan langsung nuduh, nah itu fatalnya nanti kena bab li'an. Kalau istrinya paham masalah li'an ini dibawa ke pengadilan, nah kena tuh nanti. Khawatirnya di situ. Yang kedua, terkait apa bang yang tadi yang kedua? Kita curiga-curiga nuduh-nuduh. Oh iya, kalau hanya sekedar nuduh-nuduh dekat ke si A macam tuh, itu tidak masuk bab li'an. Enggak masuk. Bab li'an itu ketika tuduhannya ke zina yang hakiki. Kalau hanya sekedar selingkuh misalkan, selingkuh ini perlu didefinisikan dulu. Apakah selingkuh itu zina beneran, ataukah selingkuh itu hanya sekedar curhat baik, atau cuma chatting baik? Itu perlu dibuktikan dulu. Kalau cuma sekedar tuduhan yang seperti itu tidak dimaksudkan dengan zina yang hakiki, maka tidak terjadi li'an, ya macam itu. Paling nanti ya istri mungkin bawa ke pasal mungkin ujaran kebencian atau undang-undang ITE kalau saya nggak salah, itu kan ada pasal-pasal yang macam ya. Wallahu a'lam. Oke, silakan Bang. Jadi memang kalau yang hanya sekedar menuduh, jadi kalau hanya sekedar menuduh ataupun tadi Ustaz bilang chatting ataupun sekedar kamu selingkuh tidak dijelaskan dengan jelas maupun tidak ada apa namanya bahwa itu memang zina, berarti bukan termasuk li'an ya. Nah kemudian zina yang dalam artian memang yang hakiki itu apa memang benar-benar yang jelas-jelas dia bersetubuh ataupun memang apa definisinya? Ya. Pertama teman-teman, nih syarat tuduhannya tadi. Tuduhannya dengan kalimat yang jelas, yang mengarah kepada zina yang hakiki. Kalau tuduhannya cuma selingkuh tapi nggak dijelaskan selingkuhnya seperti apa, atau tuduhannya misalkan istilahnya itu serong, apalagi istilahnya itu betunang, pacaran misalkan, atau apalah yang tidak mengarah kepada zina hakiki, maka tuduhannya tidak masuk ke dalam bab li'an, Bang. Ya, clear dulu nih. Zina yang hakiki itu yang disebutkan oleh para ulama itu adalah iltiqaul khitanani, bertemunya dua kemaluan. Kalau bertemunya dua curhatan, ya enggak. Berarti harus tampak benar. Iya. Makanya 4 orang saksi tadi itu harus nilai benar-benar ketika terjadi itu mereka sedang melakukan itu. Kalau cuma sekedar ya duduk-duduk kayak Bang Rusli kayak Kang Asep misalkan cuma nongkrong di kafe, digerebek zina ya Kak nih. Enggak terjadi bab li'annya. Li'an yang bisa dibawa kepada pengadilan itu zina yang beneran tadi. Kita capek-capek pulang begawi misalkan, pulang ke rumah tengok ada motor orang, lawang dikunci. Nah, datangkan orang saksi kan agak takut kita. Nggak tahu tuh adik atau apa misalkan. Ya udah, pas dibuka ternyata mereka zina beneran. Nah, itu yang bisa dibawa ke dalamnya. Jadi kalau cuma tuduhan selingkuh atau tuduhan yang kalimatnya tidak mengarah kepada zina beneran, maka tidak terjadi proses yang aneh itu. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Mohon maaf Pak Lurah, tadi belum kenal soal kami. Kami lah nama nongkrong di sini dah soal izin. Izinnya lewat Bang Abai, udah tahu Bang Abai izin apa dah. Lurah. Iya. Mudah-mudahan diizinin terus kami Pak Lurah ya. Ya. Silakan Bang Zaidan. Zaidan. Waritan. Ade Wario. Wari Azulami. Alhamdulillah. Ade Bang Fajri. Marga Ikal. Nyano Wari. Oh, kena. Untuk nanti baca pilihan. Silakan Zaidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz bertanya terkait dengan kasus seorang istri yang diperkosa oleh orang lain. Apakah suami itu bisa menceraikan istrinya? Terus bagaimana status anaknya itu? Apakah janin yang dikandungnya itu boleh digugurkan jika seorang istri itu diperkosa oleh orang lain? Bagaimana hubungan pernikahan mereka? Apakah suaminya wajib menceraikan istrinya? Demikian Ustaz. Pertama, ketika ada seorang wanita diperkosa ke orang, nanti cerai ke laki ya. Alangkah tega benar laki ya. Menurut saya itu tidak bisa dijadikan alasan.
untuk menceraikan, ya. Menceraikan istri pada saat dia diperkosa ke orang, kecuali saat diperkosanya memang minta diperkosa. Oh, beda kasus. Tapi kalau pemerkosaannya memang di luar kehendak dia, maka di dalam Islam itu tidak dibenarkan untuk menjadikan alasan mengajukan cerai atau menceraikan istri. Kita baca. Clear dulu nih. Pengen diperkosa atau memang benar-benar diperkosa? Ya. Kalau dia memang diperkosa, maka saya tidak menyarankan dan tidak membenarkan suami menceraikan istrinya. Sudah jatuh, ketimpa gunung, bukan tangga lagi itu, ketimpa gunung itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi? Bagaimana status anak yang di? Oh iya, boleh nggak digugurkan? Iya. Di dalam Islam itu khususnya ulama-ulama kontemporer, kami dulu di Al-Azhar itu ada fikih namanya fikhul mu'asirah, fikih kontemporer. Salah satu bab yang dibahas itu adalah tentang aborsi. Karena kan zaman sekarang tuh kan ada aborsi istilahnya itu. Bolehkah aborsi? Ada beberapa alasan di dalam Islam bolehnya seseorang menggugurkan janin. Tapi ini pendapatnya pada level darurat ya, kondisinya kondisi darurat. Pertama, sebelum janin itu ditiupkan ruh. Ditiupkan ruh itu berapa bulan? Berapa bulan? Ikhtilaful ulama ya. Di hadis yang menjelaskan tentang ditulis rezeki, ditulis kebaikan, jodoh dan segala macam itu berapa? Kalau saya nggak salah 4 bulan, ya 4 bulan. Syaratnya harus di bawah tuh umur janin sebelum 4 bulan. Syarat yang pertama. Kalau di atas itu apapun alasannya tidak boleh karena sudah ditiupkan ruh. Ya. Yang kedua, ada kondisi-kondisi darurat yang dibolehkan aborsi lagi setelah syarat lanjutannya. Pertama, kehamilannya itu bisa membahayakan si ibu dan anak. Khususnya membahayakan si ibu. Kalau kehamilannya misalkan janinnya itu membawa penyakit yang bisa membahayakan kondisi si ibu, bahkan bisa membuat meninggal, maka pada posisi itu dibolehkan aborsi. Nanti ada bab khusus sebenarnya saya pengen bahas masalah fikih kontemporer juga nanti setelah kita bahas bab nikah ini nanti insyaallah. Yang kedua, ada kondisi termasuk ketika diperkosa, ada ulama yang membolehkan, tapi dengan syarat tadi sebelum ditiupkan ruh janin ke dalam ruhnya ditiupkan ke janinnya tadi. Kemudian alasan pemerkosaan itu menurut sebagian ulama itu dibolehkan aborsi karena itu adalah kehamilan di luar kehendak. Karena terjadi seandainya terjadi pemerkosaan lalu tidak digugurkan, khawatirnya nanti si mbaknya mengingkari pada anak nih, bukan anak kok kata mbak. Khawatir mudaratnya akan banyak. Maka tadi pendapat yang membolehkan aborsi karena alasan pemerkosaan itu memang memikirkan dampak yang terjadi setelah pernikahan, setelah anaknya lahir. Itu seperti itu. Jadi boleh aborsi dengan alasan diperkosa tadi, dengan syarat yang pertama pemerkosaannya memang di luar kehendak. Yang kedua, umur janinnya kurang dari 4 bulan tadi. Kalau saya nggak salah, nanti kita kita perbaiki kalau salah ya. Sebelum janinnya ditiupkan ruh. Yang ketiga, kehamilannya terjadi di luar kehendak, termasuk alasan pemerkosaan. Wallahu a'lam. Terkait pemerkosaan tadi, bagaimana solusi yang terbaik bagi suaminya jika istrinya kan hamil tuh, bukan hasil dari suaminya. Sedangkan suaminya ini malu karena aib daripada istri hamil di luar nikah, maksudnya Ya, bukan dari hubungan dengan suaminya. Dia mengambil keputusan untuk menceraikan istrinya itu agar ya karena status anak yang dikandung istrinya itu bukan anaknya dia. Bagaimana solusi yang terbaik jika hal itu terjadi ya? satu sisi dia malu, Oke. Di dalam Islam sebenarnya ya seperti yang saya sampaikan tadi tidak dibenarkan sebenarnya untuk menceraikan. Tapi kalau memang posisi yang malu, ya kalau pada ini biasanya hakim pengadilan agama lebih paham nanti solusinya. Nah kalau kami hanya berbicara di ranah syariah baik.
saya tetap tidak menyarankan untuk diceraikan. Nah masalahnya nanti misalkan setelah dibawa ke pengadilan agama, minta fatwa sama pengadilan agama, bagaimana nanti solusinya? Apakah bisa suami menceraikan istri karena alasan itu? Wallahu alam. Ya, saya tidak bisa menjawab lebih dari itu. Ya, wallahu alam. Oke, ada lagi kawan-kawan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kejadian sama teman saya sendiri sih. Jadi sudah menikah, suami istri ini sudah menikah, kemudian sudah punya, kalau nggak salah sekitar 4 anak, sudah punya 4 orang anak. Dan setelah keempat orang anak ini, barulah si suami tersebut nggak tahu melian atau bukan ya. Jadi dia bilang kalau anaknya itu bukan anaknya dia. Jadi itu katanya itu hasil selingkuhan dari istrinya. Tapi udah sampai anak keempat nih. Jadi nasab anaknya itu gimana gitu Ustaz? Apakah hanya anak pertama saja atau itu apa keempat-empatnya ngikut ibunya gitu atau gimana? Ini luar biasa ya lah, 4 baru ada anak. Gak tahu apa mungkin cuma alasan dia mau pisah atau gimana. Cuma pada endingnya sih pisah. Logikanya tidak masuk akal sebenarnya. Alasannya itu sangat tidak masuk akal. Karena lah 4 mensiko awok mungkin, no? Ini 4. Nah, pertama anak itu mirip tidak kayak bak. Nah, itu satu. Yang kedua, bisa dibantah sebenarnya tuduhan si bapaknya tadi lewat proses DNA tadi. Tes aja DNA. Zaman sekarang kan lah canggih, baca lewat situ. Kemudian bagaimana dengan si istri? Saya sebenarnya nyaranin datang ke pengadilan, lakukan proses li'an dulu. Lah 4 dah ngaku, aneh bener nih. Memang tuh alasannya kayak memang pisah. Tapi dengan adanya tuduhan itu nanti dampaknya nasab anak. Nah, kalau memang posisinya seperti itu, ya istri harus datang ke pengadilan untuk memperjelas status nasab anak. Karena kan cuma diceraikan tapi tuduhan itu masih ada sampai sekarang setelah mereka bercerai. Ini biniku selingkuh nih, 4 nih bukan anakku kata dia. Lah berpisah nih mereka. Gimana nanti status nasab anaknya? Sehingga saran saya, mantan istri itu tetap datang ke pengadilan memperjelas status nasab anaknya ke pengadilan lewat dengan adanya tuduhan yang macam ya. Nanti pengadilan yang menentukan mereka harus li'an dulu atau harus macam mana, baru nanti jelas nasabnya. Nah, setelah misalkan kata hakim pengadilan agama, ikan li'an dulu nih, tidak baca walaupun ikan cerai, ikan li'an dulu. Ya. Jadi cerai yang dulu tuh bisa jadi dianggap batal oleh pengadilan, kan hakim pengadilan punya hak menilai batal keadaan karena dengan adanya tuduhan tadi kan. Ini untuk memperjelas status nasab anaknya. Nah, nanti kalau seandainya kata hakimnya, ini nasab anaknya setelah Ika pertama Ika harus li'an, yang kedua setelah li'an berarti nasabnya tidak kayak ba. 4-4-nya kayak mak gitu. Hakim yang menjelaskan. Wallah. Ya, jadi macam tuh saran saya. Ini kawan pok ya, yang cewek apa yang cowok? Dua-duanya kawan pok boleh. Masya Allah. Dua-duanya aja ke pengadilan. Ya, gitu. Ada lagi kawan-kawan? Cukup? Oh iya, silakan Pak Ustaz. Pak Ustaz. Wari sedang ta'aruf, jangan tanya-tanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, melanjutkan pertanyaan tadi mungkin bagaimana kalau memang si bapaknya mungkin masih bercanda aja nanya. Dia ngomong misalnya, ya nggak mirip banget misalnya, dia nanya, ya kita bercanda misalnya. Terus bagaimana Ustaz? Apakah memang harus diperjelas status ibunya atau? Jadi si bapaknya canda, tidak ngakui anaknya. Oke. Di dalam Islam teman-teman, talak boleh nggak canda?
Enggak, apalagi tuduhan yang macam ini. Tidak boleh juga. Berarti pada proses itu ya tetap harus dibawa ke pengadilan dulu. Tetap jatuh li'an. Harus lakukan li'an itu. Karena canda itu pun juga di dalam Islam itu sangat tidak dibenarkan canda-canda yang terkait dengan harga diri. Ini kan harga diri loh. Masalah nasab loh. Tidak baca. Sehingga anak kalau lah macam ya kondisi ya, perjelas tuh bapaknya. Ya. Tuh, masalah nanti bapaknya narik kedah ucapan candanya itu ya biarlah pengadilan yang nanti memutuskan. Sehingga kalau antum tengok sebenarnya hakim pengadilan agama itu harusnya orang-orang yang paham hukum Islam. Kalau dia cuma paham hukum ya tamatan hukum yang Indonesia baik, tidak paham hukum Islam, dampaknya nanti dia tidak bisa memberikan fatwa hukum yang mantap gitu. Sehingga kalau hakim itu bagusnya memang, saya punya teman di Palembang itu Ustaz Wildi namanya, alumni Al-Azhar. Beliau alhamdulillah jadi hakim kalau saya nggak salah di Moraini. Nah itu beliau menjelaskan bagusnya memang macam itu Ustaz, kata dia. Kemarin ada Kak Akhyar orang Sakatige dulu di Pengadilan Agama Pangkal Pinang juga, sama alumni Mesir juga. Karena orang-orang yang macam dia yang pacak memberikan fatwa yang menenangkan kalau terkait dengan masalah-masalah yang macam itu tadi. Gitu ya kawan-kawannya. Jadi Pak Husain nanti sarankan aja selesaikan masalahnya ke pengadilan dulu Pak Husain ya. Ya. Oke. Sabar Pak Husain ya. Semangat ya. Ada lagi? Pulang. Suasananya jadi iya terbawa suasana, masya Allah ya. Kita turut berduka ya Pak Husain ya. Mudah-mudahan ada solusi Pak Husain. Nanti insya Allah ya Allah jagalah insya Allah ya Pak Husain ya. Semangat. Mudah-mudahan ketika datang ke pengadilan harus bawa aja ke pengadilan nanti, biar nanti ada ketenangan. Karena kalau nggak dibawa ke pengadilan selamanya akan timbul suuzon, akan timbul ketidaktenangan, akan timbul nanti pikiran-pikiran yang tidak benar, dan setan bermain nanti di situ. Lebih baik diperjelas dulu statusnya bawa ke pengadilan. Nah nanti biar hakim yang menjelaskannya. Kalau kata hakim apakah candanya tidak ngakui anak tadi itu dianggap li'an kayak dak, ya biar hakim nanti yang menentukan. Kalau saya tidak pada posisi itu, karena secara hukum agama jelas canda itu pun udah termasuk serius ya. Karena tidak boleh canda dalam perkara yang pernikahan pertama. Yang kedua, tidak boleh canda dalam urusan harga diri orang. Ya, ya, tidak boleh macamnya. Ya, gitu ya kawan-kawannya. Ya. Ini kan kondisinya kan udah belum tahu nih kalau li'an itu hukumnya seperti ini ya. Gimana itu hukumnya? Sebelumnya. Sebelum kita Ya. tahu nih hukum li'an nih. Kalau bercanda tadi misalkan, Ya. tapi kita tidak tahu hukumnya. Tiba-tiba hari ini tahu gimana itu? Oke. Antum canda sebelumnya itu ngarahnya ke zina hakiki atau enggak? Contohnya seperti beliau tadi bilang misalkan. Masalah anak. Misalkan ya. Enggak mirip, anak antum enggak brewok misalnya. Antum brewok gitu. Oke. Canda. Oke. Li'an. Nggak berlaku. Kita kan bukan suami istri. Ya. Di dalam Islam ya sama seperti yang dulu, canda pada posisi kita tidak punya ilmu macam mana. Nah, talak suami yang tidak punya ilmu itu menurut Imam Ahmad bin Hambal itu tidak sah. Yang pernah ditanya di tempat Bang Iwan, yang kita nyoba suasana baru di tempat Bang Iwan, waktu itu di sana ada, beliau lah pindah ke Bandung loh kalau udah saya nanya tuh. Nah itu bertanya, Ustadz, kami kan baru belajar ilmu tentang talak ini kan baru sekarang Ustadz. Kami udah nikah sekian tahun, baru hijrah sekarang. Dulu setiap berkelahi kayak bini kami ceraikan dia. Ada dua pendapat. Jumhur mengatakan yang dulu pernah terjadi, talak dulu tuh tetap sah. Ya. Karena untuk menjatuhkan talak itu tidak ada ilmu tetap sah. Makanya inilah konsekuensi kita nikah dulu baru belajar. Harusnya belajar dulu sebelum nikah. Beruntunglah Wari. Lagi-lagi beruntung. Belajar dulu sebelum nikah Wario. Tapi jangan kami, pahala kami Wario. Inilah lain muka malam ini. Iya.
Oke, tapi ada pendapat yang kedua. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan talak baru sah jika punya ilmu. Ini pendapat, salah satu pendapat Imam Ahmad. Masalah antum nanti ngambil pendapat yang mana, termasuk dalam masalah li'an yang mana, ya terserah. Ada dua pendapat tadi. Maka saran saya tetap ke pengadilan. Saya ngarahin ke sana aja. Karena masalah li'an inilah masuk kompilasi hukum Islam. Sama seperti masalah talak, sama seperti masalah hulu, sama seperti masalah pembatalan pernikahan. Nah, masuk gelis ke kompilasi hukum Islam. Nah, kami orang-orang yang para ustadz, para ini kan tidak punya kekuatan hukum secara hukum negara, hanya bisa memberikan yang macam yabai, pendapat yang seperti itu. Ada dua pendapat. Dan kami tidak akan ngarahin ke pendapat yang mana, karena pantang bagi kami orang yang saya Ustadz Dede yang belajar di Fakultas Syariah itu ngarahin orang ke sikok mazhab itu paling anti kami. Karena kami di Al-Azhar tidak diajarkan fanatisme dalam bermazhab. Walaupun mazhab kami Syafi'i. Saya sama Ustaz Dede sama. Mazhab kami Syafi'i. Tapi ketika menjelaskan masalah hukum ya, kami sampaikan pendapatnya ya ikat. Terserah milih pendapat yang mana. Ya kayak masalah talak. Sah nggak Ustaz? Kami baru hijrah sekarang. Dulu kami sering mengucapkan kalimat talak. Ya kami punya pendapat masing-masing. Tapi kami tidak akan ngarahin antum ke pendapat yang mana. Wallahu a'lam bishawab. Macam ya. Jadi kalau masalah janggut ya jangan Masya Allah. Oke, ada lagi cukup kawan-kawan? Cukup Pak. Demikian mungkin minggu depan kalau ada request materi sampaikan aja. Silakan nanti ngomong aja di grup Ustaz. Kita pengen bahas bab ini. Kalau di Ngopi Akhwat itu mereka rajin request. Ustaz kami pengen bahas bab ini Ustaz, wanita yang dirindu surga. Nah, ngomong mereka. Nah, Ika pun boleh nanti Ustaz, suami yang dirindu surga. Boleh nanti. Ya. Katanya awat kasih update, kasih makan. Iya, kalau di awat mereka request dan tak malu. Ngomong aja mereka di grup itu bahas apa misalnya. Ada lagi misalkan mereka bahas apa yang dulu Syiah. Nah, yang sempat kita bahas. Ustaz, kami pengen tahu Syiah itu ngapain Ustaz sesat gitu. Ngomong mereka. Makanya saya bahas Syiah dulu tuh. Kayak gitu. Jadi materinya memang beda-beda ikhwan ke akhwat ini. Kecuali tak dia request, nah udah saya aja yang nentuin materi. Wallahu a'lam. Demikian kawan-kawan, kebenaran datangnya dari Allah. Ambil yang benar aja dari saya, yang salah tolong dibenarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi keluarga kita. Amin. Ya, jadikan istri kita istri yang solehah, anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita imam terbaik, nakhoda terbaik buat keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, si pagi yang belum nikah mudah-mudahan segera Allah. Amin. Ini untuk kawari. Doa yang terakhir ya. Mudah-mudahan segera, dan untuk yang semua yang belum menikah ya. Yang sudah menikah boleh juga mudah-mudahan dimudahkan jalannya kalau memang niatnya karena Allah. Kalau niatnya karena Allah mudah-mudahan segera dimudahkan poligami. Tapi jangan lian dulu. Hati-hati Kak Bini kan nonton ini. Allah alam. Oke, kita tutup dengan lepas alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar sebanyak-banyaknya. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.